Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Goklas Siahaan sebagai dosen mata kuliah Manajemen Strategik. Perkenalkan, saya Nanda Diani Safira, NIM 2402011020897. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan 5 kajian terkait manajemen strategik. Yang pertama adalah Strategic Management Approach and Development of the Hotel Industry. Latar belakang. Industri perhotelan saat ini menghadapi persaingan yang sangat ketat, perkembangan teknologi yang cepat, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Situasi ini menuntut hotel, khususnya hotel bintang 5, untuk mampu beradaptasi melalui penerapan manajemen strategik yang terintegrasi. Namun pada praktiknya, masih banyak organisasi yang belum mengoptimalkan proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran manajemen strategik dalam mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing jangka panjang hotel bintang 5 di India. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen strategik terhadap inovasi hotel, mengkaji kontribusi perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi terhadap inovasi, menguji hubungan antar tahapan manajemen strategik, mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal dalam penerapan strategi, dan menilai penggunaan tools manajemen strategik oleh manajer hotel. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Responden berjumlah 223 manajer hotel bintang 5 di kota-kota besar di India, yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner skala Likert 5 poin, dan data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, regresi linear berganda, serta korelasi Pearson. Hasil dan implifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan manajemen strategik tergolong tinggi. Evaluasi strategi memiliki pengaruh paling kuat terhadap inovasi hotel, disusul oleh implementasi dan pengembangan strategi. Seluruh aspek manajemen strategik berpengaruh positif dan signifikan terhadap inovasi. Hambatan eksternal seperti ketidakstabilan politik dan perubahan teknologi lebih dominan dibandingkan hambatan internal. Tools yang paling sering digunakan adalah TQM, CRM, SWOT analysis, dan scenario planning. Implikasinya, praktik manajemen strategik yang intensif mampu meningkatkan inovasi dan daya saing jangka panjang hotel. Evaluasi dan kontrol strategi menjadi kunci keberhasilan organisasi. Artikel yang kedua adalah Corporate Sustainability and Innovation Integrating Strategic Management Approach. Latar belakangnya, organisasi modern menghadapi tekanan untuk tidak hanya mencapai kinerja ekonomi, tetapi juga memenuhi tuntutan sosial dan lingkungan. Tantangan global seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan tuntutan transparansi mendorong organisasi untuk mengintegrasikan keberlanjutan dan inovasi ke dalam strategi inti. Namun, masih banyak organisasi yang memisahkan sustainability dan innovation dari manajemen strategik. Sehingga penelitian ini menekankan pentingnya integrasi keduanya, khususnya pada institusi pendidikan. Tujuan penelitian antara lain menganalisis integrasi keberlanjutan dan inovasi dalam manajemen strategi, menyelaraskan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan, mengidentifikasi strategi transformasi digital, menganalisis peran stakeholder dalam mengambil keputusan strategik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui systematic literature review dan analisis konseptual terhadap jurnal-jurnal berreputasi internasional. Data dianalisis melalui sintesis teori, komparasi literatur, dan kajian studi kasus lintas sektor. Hasil dan implifikasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberlanjutan dan inovasi harus menjadi bagian dari strategi inti organisasi. Keterlibatan stakeholder menjadi faktor kunci keberhasilan strategi keberlanjutan. Pemanfaatan teknologi seperti AI dan data analytics meningkatkan efisiensi data daya saing organisasi.
Selain itu, penggunaan Sustainability Balance Scorecard membantu menyelaraskan tujuan finansial dan non-finansial. Artikel yang ketiga adalah A Strategic Management Process, the Role of Decision-Making Style and Organizational Performance. Latar belakang, lingkungan bisnis yang kompleks menuntut organisasi untuk memiliki proses manajemen strategik yang adaptif. Keberhasilan strategi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan formal, tetapi juga oleh kualitas pemikiran strategis dan gaya pengambilan keputusan manajerial. Masih terdapat kesenjangan literatur terkait peran gaya keputusan rasional dan intuitif dalam mempengaruhi kinerja organisasi. Tujuan dan metode penelitian. Penelitian ini bersifat konseptual melalui literatur review dan sintesis teori. Tujuannya adalah mengembangkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan strategic thinking, gaya pengambilan keputusan, dan kinerja organisasi. Metode penelitian. Metode penelitian menggunakan pendekatan konseptual untuk membangun model teoritis manajemen strategi. Hasil dan implifikasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategic thinking berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. 5 faktor utama strategic thinking meliputi systems perspektif, fokus intent, intelligent opportunism, thinking in time, hypothesis driven analysis. Gaya keputusan rasional efektif dalam kondisi stabil, sedangkan gaya intuitif penting dalam situasi penuh ketidakpastian. Kombinasi keduanya menghasilkan kinerja organisasi yang lebih optimal. Artikel yang keempat berjudul Eksplorasi Konsep dan Model Kepemimpinan dalam Manajemen Strategik. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh ketidakpastian, organisasi dituntut untuk memiliki manajemen strategik yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Namun strategi ini dirancang dengan baik yang tidak akan berhasil tanpa dukungan kepemimpinan yang efektif. Banyak kegagalan implementasi strategi disebabkan oleh lemahnya peran pemimpin dalam mengarahkan dan memotivasi organisasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional, visioner, dan situasional paling relevan dalam mendukung keberhasilan manajemen strategik. Pemimpin yang adaptif dan partisipatif mampu meningkatkan motivasi, kreativitas, serta kinerja organisasi. Artikel yang kelima adalah transformasi kepemimpinan dalam manajemen strategik di era digital. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara organisasi beroperasi dan mengambil keputusan strategis. Kegagalan transformasi digital seringkali bukan karena teknologi, tetapi karena lemahnya kepemimpinan dalam mengelola perubahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui literatur review. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berperan penting dalam keberhasilan transformasi strategik. Pemimpin di era digital harus memiliki kreativitas, komunikasi efektif, pengambilan keputusan adaptif, serta kemampuan mengelola risiko dan kegagalan. Sebagai kesimpulan, manajemen strategik yang terintegrasi didukung oleh inovasi, keberlanjutan, pengambilan keputusan yang tepat, serta kepemimpinan transformasional menjadi kunci keberhasilan organisasi dalam menghadapi dinamika dan disrupsi di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.